Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abraham Marustalakwa dengan NRP 50262011141 dan saya berasal dari kelompok N6 kelas MPTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi wiki yang sudah dibuat teman-teman saya, yaitu wiki manajemen layanan TI. Terutama saya akan menjelaskan mengenai proses dan komponen dari manajemen layanan TI atau MLTI. Oke, jadi kita langsung masuk. Kita pertama akan membahas mengenai proses. Jadi ada 5 proses atau siklus manajemen layanan teknologi informasi. Antara lain yang pertama yaitu service strategy, yaitu mengisyaratkan bahwa setiap organisasi semacam perusahaan harus memiliki sebuah strategi pelayanan yang menjadi panduan bagi setiap aktivitas atau pelayanan yang terjadi dalam perimeter organisasi. Secara prinsip, strategi ini berisi bagaimana cara dan mekanisme yang dianut serta perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi di dalam usahanya untuk memberikan layanan yang baik. Kemudian service design, yaitu memperlihatkan bagaimana organisasi merancang ekosistem, yaitu infrastruktur dan superstruktur teknologi informasi, untuk memenuhi atau melayani para stakeholdernya. Melalui desain ini diharapkan tercipta suatu lingkungan kondusif bagi divisi teknologi informasi dan memberikan layanan prima ke segenap individu, kelompok, dan unit atau divisi pengguna pada organisasi. Kemudian service transition, yaitu menggambarkan bagaimana organisasi bertransformasi atau menjalankan perubahan menuju rancangan lingkungan pelayanan yang diinginkan. Tahapan transisi ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya agar efektif dan tidak terjadi chaos. Kemudian service operation, yaitu mendeskripsikan secara detail dan jelas mengenai inti dari rangkaian proses manajemen, yaitu pengelolaan pelayanan itu sendiri pada tahap operasionalnya. Disinilah para pelanggan internal maupun eksternal atau stakeholder akan mendapatkan langsung manfaat dari keberadaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan proses yang terakhir atau siklus yang terakhir yaitu service improvement, di mana perusahaan akan mengingatkan perlunya dilakukan perbaikan berkesinambungan terus-menerus dari masa ke masa. Hal ini tidak saja berarti bahwa organisasi yang bersangkutan senantiasa belajar dan selalu berkembang dari masa ke masa, namun mengandung makna bahwa organisasi selalu siap menghadapi berbagai perubahan karena dinamika global. Kemudian, yang terakhir kita akan bicara mengenai komponen dari manajemen layanan TI itu sendiri. Secara umum, manajemen layanan terdiri dari 6 kemampuan yang berbeda yang harus dioptimalkan oleh perusahaan. Antara lain yang pertama, strategi layanan dan penawaran layanan. Yang kedua, manajemen suku cadang, yaitu melalui manajemen bagian pasokan, persediaan, bagian permintaan, pemenuhan operasi dan logistik, dan manajemen bagian pelayanan. Dan yang ketiga, garansi, perbaikan, dan pengembalian. Antara lain, garansi dan manajemen pengklaiman, pembalikan logistik, proses pembalikan, serta remanufaktur. Yang keempat yaitu manajemen layanan lapangan, antara lain kemampuan teknisi, mobilitas, e-learning, penjadwalan kegiatan, dan service billing. Kelima, manajemen pelanggan antara lain ketersediaan dan manajemen pemesanan, manajemen partner, wawasan pelanggan, serta dokumentasi teknik. Dan yang terakhir, yang keenam, aset perawatan, penjadwalan tugas, dan manajemen event, antara lain pengawasan, diagnostik, dan pengujian, manajemen aset atau pengoptimasian, serta manajemen konfigurasi. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai proses dan komponen manajemen layanan TI. Semoga bermanfaat.